Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama aku Siti Marifatun dengan nomor NIM 03041281222769. Aku dari Teknik Elektro A Indralaya, Universitas Sriwijaya. Oke, yang terhormat Bapak Alif Dian Pratama SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, di sini pada kesempatan ini aku akan menjelaskan dan memaparkan beberapa poin penting dari materi aku yang berjudul Bagaimana Hakikat, Implementasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Nah, pada materi aku ada 5 poin penting. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratein. Nah, Abraham Lincoln, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi ini adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau the government from the people, by the people, and for the people. Nah, demokrasi ini sebagai konsep itu ada tiga sifat. Yang pertama sifat multidimensional, yaitu secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Nah, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis juga sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Ciri khas demokrasi Indonesia menurut pandangan Maududi dan kaum muslim pada tahun 1996 disebut sebagai teodemokrasi yang dimana maksudnya yang dimana demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Nah, secara konseptual dikemukakan oleh Charles Alberto Torres pada tahun 1998. Demokrasi ini dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik. Yang pertama ada classical Aristotelian teori, yang kedua medieval teori, dan yang ketiga contemporary doctrine. Nah, Muhammad Hatta mempunyai konsep demokrasi yaitu daulat rakyat. Maksud daulat rakyat itu tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang poin kedua yaitu alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bersumber pada ideologinya itu demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nah, nilai-nilai dari setiap Pancasila itu sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi Pancasila sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nah, nilai-nilai yang demokrasi terjabar dari nilai Pancasila ada beberapa. Yang pertama, kedaulatan rakyat, republik, negara berdasar atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Poin yang ketiga itu ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi. Yang pertama ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua sumber nilai yang berasal dari Islam. Dan yang ketiga sumber nilai yang berasal dari Barat. Nah, dari ketiga sumber inspirasi tersebut memberikan landasan kesatuan dan keragaman. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan, secara keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik atau kekeluargaan. Secara umum menolak individualisme. Budiarjo menyatakan pada tahun 2008 bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi, Indonesia sampai masa Orde Baru dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa Republik Indonesia 1 terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional karena menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Dan yang kedua ada masa Republik Indonesia 2 terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin, di mana secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga itu masa Republik Indonesia 3 terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1968, yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Dan yang terakhir ada masa Republik Indonesia 4
terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu masa informasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia juga. Nah, poin keempat ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada tiga, yang pertama ada MPR. Nah, pada MPR melakukan perubahan pada pasal 2 ayat 1 bertujuan untuk agar prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Nah, dengan perubahan pasal 2 ayat 21 timbul kewenangan baru bagi MPR, yaitu sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 MPR melantik presiden dan wakil presiden, dan juga pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 MPR itu berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada DPR, yaitu tujuan DPR melakukan perubahan yaitu upaya agar mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan. Perubahan pasal 19 setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Yang ketiga ada DPD. Nah, ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Dan yang poin terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis dan bagaimana sih yang harus kita kembangkan? Nah, sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, diketengahkan 10 pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, 10 pilar demokrasi Pancasila tersebut, yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan kedaulatan, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan terakhir demokrasi yang berkeadilan. Nah, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Karena pada hakikatnya sebuah negara itu dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan juga memiliki persamaan di muka bumi dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Nah, berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seseorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, memiliki moral, berilmu, terampil, dan demokratis. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari aku. Akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Bila kata aku mohon maaf, walaupun Akhiri, bilang kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you guys.